sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti kita bagi dulu, saya mohon ada 3 nanti yang mewakili Bapak Rektor, kemudian mungkin Wakil Rektor juga ada 3, dan selanjutnya dari LLDP juga ada 3, dan mungkin kalau masih ada waktu kita bisa menerima pertanyaan dari para PIC, atau kalau tidak sempat mungkin bisa menulis di chat ya. Saat ini sudah ada 4 pertanyaan melalui chat yang saya catat, dan mungkin nanti yang berikutnya saya mohon Pak Kis, Pak Muslim memperhatikan, ini ada chat masuk lagi supaya chat itu ditulis dan dijawab sebentar. Pak Kis, Pak Muslim atau teman-teman dari Pokja bisa menjawabnya. Mungkin sebelum saya jawab yang 3 ini, saya persilakan dulu 3 Bapak Rektor dulu ya, kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu Rektor. Silakan kalau ada Pak Rektor, langsung saja Pak, siapa? Kalau belum ada, saya membacakan dulu ya pertanyaan di chat. Pertanyaan dari Pak Yusri dari ISBI. Modul Nusantara ini sebaiknya ditransfer saja menjadi kegiatan akademik karena mendapat pengakuan 2 SKS. Pada intinya pertanyaannya begitu, saya tidak bacakannya tapi intinya begitu. Bahwa kegiatan modul Nusantara ini walaupun bukan kegiatan akademik, tapi sebaiknya dimasukkan saja menjadi kegiatan akademik karena memiliki bobot 2 SKS. Baik, Pak Yusri, untuk ini nanti akan kita mendapatkan keputusan Menteri. Pengesahan semua kegiatan yang ada di MBKM itu disahkan menjadi kegiatan akademik. Itu yang pertama, nanti kita akan melihat keputusan Menterinya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Rektor Universitas Jember, apakah boleh bertukar antar provinsi atau harus antar pulau saja? Ya, jawabannya Prof adalah pertukaran mahasiswa bukan antar provinsi, tetapi antar pulau. Jadi boleh bertukar antar provinsi, tapi dengan pulau yang berbeda. Artinya, mahasiswa itu nanti harus meninggalkan pulau di mana dia berdomisili kampusnya dan berpindah ke pulau lain. Nanti juga akan diperhatikan oleh sistem, kalau mahasiswa itu misalnya walaupun ada di Jember, tapi lahirnya di Sumatera, maka kemungkinan besar untuk mahasiswa itu akan tidak ditempatkan lagi di Sumatera, tetapi akan ditempatkan di pulau yang berbeda dengan tempat kelahirannya maupun tempatnya menuntut pendidikan. Kemudian Ibu Puji dari UGM, apakah sudah pasti semester depan itu dilaksanakan secara luring? Ya, Bu Puji, sementara ini kita berasumsi demikian karena statement Mas Menteri selama ini bahwa insya Allah pembelajaran luring akan dilaksanakan mulai semester depan, tetapi tentunya mengikuti protokol kesehatan. Namun, jika terjadi misalnya hal yang berbeda, tiba-tiba misalnya pandemi COVID mengalami eskalasi yang begitu mengkhawatirkan, maka insya Allah dari Pokja ini sudah bersiap untuk melakukan skenario kedua. Tetapi untuk sementara ini kita di dalam POB ini menganggap bahwa semester depan itu sudah bisa kita melaksanakan kegiatan secara luring penuh. Kemudian UGM lagi tadi, apakah nanti akan ada asuransi? Kalau di dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka ini, tiba-tiba ada mahasiswa kita yang menjadi terinfeksi. Nah, saya kira kalau dia terinfeksi, tidak perlu asuransi, tapi memang sudah ada Satgas COVID di masing-masing tempat kita yang akan menangani. Tetapi untuk kegiatan asuransi kesehatan lain, tentu kita akan menggunakan asuransi yang dipergunakan oleh perguruan tinggi selama ini, seperti BPJS, dan mungkin juga nanti ada bantuan yang kedaruratan dari LPDP sesuai dengan diskusi kami dengan LPDP jika terjadi hal-hal yang memang sangat urgent. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya catat ini masih banyak lagi mungkin dicatat oleh Pak Muslim dengan Pak S adalah WHO, dari WHO tentang siapa yang akan menyeleksi mahasiswa ini. Jadi ini agak berbeda dengan Permata 2020 Pak Yusri, Pak dari WHO ya. Yang seleksi nanti adalah sistem. Kita akan mengedarkan semacam pertanyaan-pertanyaan soal
yang diisi oleh mahasiswa dan kita akan evaluasi siapa mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk mengikuti program gitu. Tapi tentu sebelum itu kami juga menginginkan ada seleksi awal di tingkat perguruan tinggi untuk memberi rekomendasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Pak Muslim dengan Pak Kis sesuai dengan apa yang masuk di chat. Namun sekali lagi saya persilakan kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu Rektor. Saya persilakan Pak. Izin saya Pak. Silakan Pak Rektor ISI Denpasar, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa teman-teman. Saya sedikit Pak, jadi ini sebenarnya boleh dikata sebagai program yang sangat menjawab bagaimana kita membangun keindonesiaan kita secara berkelanjutan. Nah, apalagi bagi kampus-kampus perguruan tinggi kreatif macam ISI Denpasar ini. Jadi saya siap di garda depan Pak untuk merealisasikan ini. Apalagi Bali sudah dicanangkan beberapa kota seperti Denpasar, Gianyar, dan juga destinasi pariwisata dengan Green Zone. Jadi terkait vaksinasi COVID-19 itu sudah dilakukan untuk mulai semester kedua tahun 2021 ini diharapkan memang sudah green dalam pengertian semua masyarakat di 3 lokasi, Denpasar, Badung, dan Gianyar sudah tervaksinasi. Nah, jadi sangat bagus kami bisa menerima dengan senang hati teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Nah, untuk lebih detailnya, karena maaf tadi saya mengikuti rapat ini agak sedikit terlambat karena kami di Bali lagi perayaan Hari Raya Galungan, Pak. Jadi mohon minta linknya atau juga bisa kontak person sehingga kami bisa berdiskusi lebih detail. Dan kami akan garap betul ini. Bolehlah kalau Bapak mengizinkan kami jadikan project saja. Jadi mumpung juga akomodasi hotel lagi sepi-sepinya, kalau memang teman-teman mahasiswa memanfaatkan itu, kami siap berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Bali. Nah, termasuk bagaimana memformulasi modul Nusantara ini benar-benar bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Bali. Di tengah-tengah bagaimana sinkretisme budaya di Bali, baik Muslim dengan Hindu, dengan Kristen, dan seterusnya, yang sudah menjadi, boleh dikata, cita rasa kebudayaan Bali yang sinkretik itu dari abad ke abad. Nah, saya kira itu Pak, jadi kami siap menjadi barisan dari program ini, dan sekali lagi kami mohon arahan detailnya sehingga secara cepat kami akan kondisikan di daerah baik dengan perguruan tinggi yang ada di Bali maupun juga para pemangku kepentingan di dalam bidang kebudayaan. Nah, izin bisa juga teman-teman berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pak. Jadi banyak juga program fasilitasi kebudayaan yang bisa kurang lebih disinergikan. Sehingga mahasiswa hadir tidak hanya di ruang kelas kami, tapi juga benar-benar hadir di masyarakat, menghayati bagaimana keberagaman Nusantara mekar di Bali. Saya kira itu Pak, izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kalau masih ada Pak Rektor yang ingin menyampaikan. Baik, kalau gitu baik Pak Rektor ISI Denpasar, insya Allah Pak silakan mendaftar saja melalui website MBKN. Kemudian nanti secara otomatis pendaftar itu akan mendapatkan link mengenai segala macam konsultasi dengan Pokja. 24 jam bisa kalian saling menghubungi. Kemudian juga kita nanti para PIC akan membentuk grup sehingga ada koordinasi di grup WhatsApp untuk lalu lintas informasi. Kemudian yang kedua, POB dan PPT ini akan kami share setelah diskusi ini dan bisa menjadi pegangan Bapak Ibu, dan nanti setelah keputusan Menteri ditandatangan Mas Menteri juga akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Wakil Rektor. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama Pak Rektor. Mungkin Bapak Ibu Wakil Rektor 1 atau Wakil Rektor 4 yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, silakan Pak. Izin boleh Pak.
Silakan Pak Adi Sucipto dari ITS, silakan Pak Adi. Suprianto, Pak. Suprianto, ya. Ya, terima kasih Pak. Begini cuma memberikan sekedar masukan saja Pak. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai apa yang akan memeriksa mengenai kelegalan dan sebagainya. Kalau menurut kami supaya sistemnya sederhana begitu, kalau itu terkait dengan akademik itu sebaiknya hanya ada dua pihak, satu pihak yang mengirim dan pihak yang menerima atau kuliah di universitas penerima, maka tugas dari universitas pengirim adalah membentuk tim review untuk melihat apakah anak ini pantas untuk mengambil mata kuliah tersebut, berdasarkan dari data mata kuliah yang diambil, termasuk FPS dan sebagainya. Nah dari situ kemudian dia mendapatkan kartu lolos dari perguruan tinggi pengirim. Setelah itu kemudian data itu masuk ke perguruan tinggi penerima. Perguruan tinggi penerima berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi pengirim hanya melihat dari sisi kapasitas, kemudian dari sisi ini juga situasi yang ada di perguruan tinggi penerima. Sedangkan untuk sistem, saya tidak tahu kalau untuk rekomendasi itu barangkali untuk yang sifatnya adalah mungkin yang modul Nusantara kalau menurut saya. Jadi, tetapi kalau misalnya untuk mata kuliah spesifik, saya pikir cukup dari rekomendasi antara pengirim dan penerima atau universitas. Saya pikir itu Pak, biar agak sederhana begitu. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang kedua, silakan Pak. Bapak Wakil Rektor yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Pak secara langsung. Wah, alhamdulillah, sepertinya sudah mantap sekali semua pemahaman. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dari LL Dikti kami persilakan Pak. Pak bisa nambahkan satu lagi Pak, mohon maaf. Oh ya, silakan Pak dari ITS Pak sebelum dijawab ya. Ya, jadi begini Pak, kasus yang terjadi yang pengalaman kita yang sedang melaksanakan ini, yang menjadi kendala itu betul-betul ketidaksamaan waktu dari antar perguruan tinggi itu tidak sama waktu permulaan kuliahnya, sehingga ini betul-betul menimbulkan persoalan ketika mahasiswa melakukan pendaftaran. Contoh misalnya di ITS itu belum ada kuliah, tetapi Unhas sudah mulai kuliah, sehingga mahasiswa ITS yang masuk ke Unhas dia harus mendahului waktu pendaftaran FRS di ITS. Pada saat itu tim ITS belum bisa memutuskan karena pada saat itu belum ada FRS time di ITS. Nah, padahal dari Unhas harus sudah masuk. Nah, ini yang menjadi masalah ketika ada sistem pertukaran pelajar ini. Dan sebaliknya, kalau misalnya mendaftar itu ternyata lebih cepat daripada universitas penerima, itu tidak masalah karena pada saat itu universitas penerima belum bisa memastikan anak ini diterima atau tidak. Padahal universitas pengirim harus sudah menerima data karena itu nanti dikaitkan dengan jumlah dikaitkan dengan bermacam-macam termasuk jumlah SKS dan sebagainya. Nah ini salah satu yang menjadi kendala utama, yaitu makanya tadi ada usulan dari ITB kenapa tidak dilakukan di semester pendek saja misalnya begitu. Nah itu mungkin untuk mengatasi masalah ketidaksamaan awal semester. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya sudah dicatat. Ini memang menjadi masalah di pertukaran mahasiswa di seluruh dunia juga ini kejadian seperti ini ya. Nanti akan kita jawab. Silakan kalau ada dari Bapak Ibu Wakil Rektor yang lain, dari LL Dikti mungkin Pak, saya tadi udah persilakan. Bapak Ibu dari LL Dikti 1 sampai 19. 15. Sampai 15. Oh, tidak ada juga ya. Baik, mungkin ini ada 2 pertanyaan tadi yang masuk. Mungkin Pak Kis, silahkan Pak.
dijawab sekaligus nanti apa yang dibaca di chat disampaikan nanti Pak Muslim berikutnya. Ya, silakan Pak. Baik, saya akan jawab yang pertanyaan dari PS Pak Adi yang tadi yang tertarik masalah tentang kendala waktu ya. Memang dalam hal ini itu sudah didiskusikan panjang waktu kemarin itu. Memang apalagi swasta kadang-kadang lebih jauh mundur nih. Makanya dalam artian seperti itu kita mencoba mengantisipasi ini dari awal. Semester ini kita sudah mendata dan bagaimana menyiapkan harapannya nanti dengan adanya ketidakbersamaan itu kita mengupayakan karena tadi kalau dikatakan ada penerimaan seleksinya nanti terlambat atau sebagainya. Justru ini waktu kita susun sekarang ini sebelum mulai kuliah. Katakanlah ini di bulan Agustus ini, sebelum Agustus ini sudah selesai karena umumnya ada yang mulai Agustus, ada yang mulai September. Sehingga harapannya nanti dengan adanya awal informasi ini perguruan tinggi yang tidak sama tadi membaca akan dimulainya kapan, kemudian ini dipersiapkan supaya nanti mengantisipasi kemungkinan karena mungkin kalau nanti daring, saya kira yang menjadi masalah kan daring. Tapi kalau luring kan sebenarnya nanti mahasiswa sudah ada penerimaan, kemudian nanti yang luring itu pasti nanti sesuai. Tetapi pada sesuai dengan kapan mulainya. Tapi pada waktu daring ini antisipasinya harapannya memang bagaimana supaya ini mengatur strategi supaya yang perguruan lebih awal itu saya kira mengerti, tapi yang belakang itu nanti mestinya juga menyiapkan. Jadi memang kesulitan di sini karena ketidakbersamaan. Tapi saya yakin dalam artian lebih awal informasi ini sehingga masing-masing perguruan tinggi demi kebersamaan itu bisa mengantisipasi. Mungkin lebih awal memulai atau mungkin mundur memulai. Itu yang nanti yang pertama nanti mungkin Pak Irhan. Tapi saya mungkin jawabin yang ini dulu ya Pak, yang di chat ya Pak ya, karena dari pertanyaan untuk dari situ. Silakan Pak. Apa sudah pasti ya kalau ini dari BM itu uji ya, semester gasal depan akan luring. Nah ini memang harapannya memang vaksin ini kita semuanya udah sukses ya. Jadi prediksi kan sudah kita lihat bersama-sama kalau nanti sekolah juga akan mulai di bulan Juli, sehingga kalau kita nanti ini Agustus September ini harapannya juga sudah bisa. Jadi memang kita mempunyai skenario kalau nanti memang terjadi suatu hal yang tidak memungkinkan, maka memang kita akan dilakukan secara daring. Tapi ini memang mempunyai peluang yang besar lah katakanlah ya. Berhasil karena sekolah sudah mulai sehingga nanti kita kalau mundur di belakangnya Juli saya kira itu bisa dilakukan. Kemudian jika luring apakah tetap harus mengunggah di Wispada baik untuk perkuliahan maupun untuk kegiatan Nusantara ya, karena memang tadi sudah dikatakan kita akan mendata supaya nanti program terdata semuanya, kita punya waktu untuk melakukan pendaftaran yang belum link dengan Wispada nanti akan ada kesempatan untuk melakukan akun, untuk mendaftar sehingga semua mata kuliah yang didaftarkan nanti harus didaftarkan di Wispada. Walaupun kalau yang iya betul, yang luring. Kemudian ini ada dari UGM lagi ujian Pak Bambang komponen asuransi program dengan yang pertama dan yang terakhir. Tadi udah ya asuransi itu dari Pansel. Kemudian berikutnya siapa atau pihak mana yang melakukan seleksi dan penetapan yang menentukan mahasiswa dan dosen? Pak Kis, pertanyaan itu sudah Pak Kis. Oh tadi sudah? Ya udah. Ya. Nah, next. Mohon izin bertanya mengapa harus di semester ganjil? Sudah juga ya. Pengalaman tahun lalu itu di kalender akademik 1 PT sehingga demikian juga komponen minimal atau fix ini 20-nya itu adalah 20 SKS-nya memang kita sudah memprogramkan harapan Pak Mas Menteri itu rasionalnya 20 karena nanti mahasiswa itu cukup berat dalam rangka mengambil mata kuliah yang tadi modul toleransi cukup berat, kemudian ada mata kuliah unggulan itu sehingga diharapkan memang kurang lebih 20, tapi kalau 21 kalau terpaksanya ada 23 itu memungkinkan, tapi kalau sampai 24 itu nanti kurang rasional gitu ya. Dalam artian pertimbangan kami supaya nanti bisa fokus di dalam rangka program budaya dalam rangka kredit
tidak hanya nanti dalam artian utama tidak hanya pindah kuliah, tapi ini juga ada kegiatan-kegiatan lain yang ditempuh sehingga memang diperkirakan 20 SKS. Itu atau mungkin Pak Ilham mau melanjutkan yang ketinggalan tadi. Pak Muslim mungkin. Pak Muslim dulu, Pak Muslim. Oke, terima kasih. Yang pertama ya untuk Pak Adi ya, khususnya untuk yang merekomendasikan mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah, itu memang pertimbangan itu adalah mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut itu berdasarkan pertimbangan daripada ketua program studi dan program tinggi pengirim gitu. Jadi Pokja tidak mengatur tentang mata kuliah apa yang harus diambil oleh mahasiswa tersebut di program tinggi penerima atau program tinggi mitra. Itu Pak Adi ya. Jadi Pokja hanya ataupun Dikti berbawah hanya membuat sistem penempatan saja nanti. Jadi mereka akan ditempatkan di program tinggi sesuai dengan survei toleransi yang diisi oleh mahasiswa yang mereka akan ditempatkan antar pulau bukan antar provinsi. Itu mungkin untuk Pak Adi ya, yang khusus untuk pemilihan mata kuliah bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga ya, dari sisi SKS 24 SKS ya Ibu Nurhayati ya dari IPB ya. Ini memang sesuai dengan mandat MBKM ya, itu mahasiswa wajib mengambil mata kuliah 20 SKS di luar perguruan tinggi ataupun di dalam perguruan tinggi sendiri gitu ya. Jadi ini maksimal sebenarnya ini ya, istilahnya itu beban yang bisa diambil oleh mahasiswa. Tapi dengan kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang begitu padat ya, khususnya kita kegiatan ada modul toleransi atau modul merdeka, modul Nusantara yang kita lihat sangat padat gitu ya. Kita berharap 20 SKS tersebut menjadi beban SKS yang sangat tinggi. Kalau pertukaran mahasiswa Permata Sakti yang dahulu itu Pak Intan sempat mematok 12 SKS ya untuk pertukaran mahasiswa, karena kita memberikan ruang ya kepada mahasiswa ya, khususnya untuk ya mempelajari ya kebinekaan Nusantara ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu toleransi, isu-isu yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi memang pertukaran mahasiswa merdeka belajar ini bukan semata-mata ya kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan memperluas kompetensi, tapi juga ada kegiatan lain yang sangat penting yaitu toleransi ya, isu-isu toleransi itu mungkin Bu Nurhayati ya, atau kalau memang dia masih memungkinkan dia bisa mengambil mata kuliah secara daring mungkin ya, mungkin saya pikir 20 SKS sudah sangat padat sekali ya mahasiswa tersebut ya. Untuk yang saya lihat dari yang deadline 28 April ya, itu terlalu mepet ya khusus untuk pendaftaran mata kuliah dan perguruan tinggi ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana situasi ya. Tapi ini kita prediksi ya bahwa 3 minggu, 1 minggu perguruan tinggi itu menawarkan kepada fakultas ya terus-terusan apa yang akan ikut, kemudian mata kuliah apa yang akan ditawarkan ya. Ini hanya penakalan saya mungkin Nurhayati ya. Selanjutnya ya untuk Agus Saparin ya mungkin ya yang 20 SKS clear ya, sementara 10 SKS di perguruan tinggi penerima sisa luring dan 10 SKS di perguruan tinggi asal atau mitra. Ini mungkin belum begitu paham ya. Jadi kami jelaskan bahwa ya maksudnya di sini adalah mahasiswa diberi keleluasaan ya, mereka bisa mengambil ya 20 SKS di tempat perguruan tinggi penerima ya, ini mungkin sudah clear ya. Kalau yang untuk 10 SKS di perguruan tinggi asal atau perguruan tinggi mitra, jadi mereka kalau seandainya mereka tidak
mempunyai minat 20 mengambil 20 SKS di perguruan tinggi penerima, mereka boleh ya dibolehkan ya mengambil 10 SKS di luar perguruan tinggi penerima atau mengambil 10 SKS di perguruan tinggi asal atau perguruan tinggi mitra. Karena mata kuliah tersebut sudah ditawarkan di dalam sistem MBKM dan jadwalnya sudah jelas ya, kemudian juga waktunya sudah jelas juga ya. Jadi mereka bisa memilih yang mana mata kuliah yang tidak tabrakan ya, dengan mata kuliah yang diambil secara luring di perguruan tinggi penerima. Mudah-mudahan nanti dengan sistem ini ya itu bisa membuat mereka bisa secara cepat ya memilah ya mata kuliah mana yang tidak bertabrakan itu, karena yang kita laksanakannya adalah mereka bisa mengambil ya mereka mengambil, kalau seandainya tabrakan mereka akan pilih ataupun mereka akan ganti dengan mata kuliah lain yang tidak bertabrakan. Itu mungkin tapi ya yang lain ya. Baik, mungkin saya bantu ya Pak Muslim. Jadi pertama tadi mengenai usulan dari ITB semester antara terkait dengan sama dengan ITS tadi, mau semester antara mau semester biasa Pak, kalau kalender akademik memang berbeda itu pasti menjadi masalah. Nah, tetapi dalam hal ini kita nanti sistemnya mahasiswa itu harus mengikuti kalender akademik perguruan tinggi yang dituju atau perguruan tinggi penerima. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu dari UGM misalnya nanti start September, tapi ada perguruan tinggi yang diikuti oleh mahasiswa itu start Agustus dan dia ikut di sana, maka mahasiswa itu mengikuti kalender akademik dari PT yang dituju. Jadi artinya ada mahasiswa yang memang belum waktunya untuk mendaftar KRS misalnya di PT asalnya, tapi ya karena dia mau ikut program ini maka cepat-cepat dia mendaftar untuk program mata kuliah di perguruan tinggi lain. Dan mohon dukungan dari Bapak-Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk memfasilitasi adik-adik kita ini yang memang ingin mendaftar walaupun kalender akademiknya berbeda. Itu Pak. Kemudian dari IPB mengenai jumlah SKS 20 itu adalah ya seperti kita ketahui bahwa mata kuliah itu ada yang SKS-nya ganjil, ada yang genap. Jadi memang tidak mungkin kita langsung paskan 20, tapi kita memakai angka plus minus ya. Jadi artinya plus minusnya juga nggak banyak-banyak plusnya, nggak banyak-banyak minusnya, tapi di sekitar 20. Jadi dengan demikian maka nanti kita akan lihat seperti apa SKS yang dipilih oleh mahasiswa. Kemudian apakah dari Ibu Yandri, apakah bisa ada keterangan tentang biaya? Saya kira tadi karena biaya sudah jelas sekali ya untuk dijelaskan tadi oleh Pak Muslim mengenai pembiayaan. Kemudian Pak Aris terkait dengan bantuan UKT, apakah dibayarkan ke PT atau dibayarkan ke penerima? Jadi yang dibayarkan adalah UKT kepada mahasiswa Pak. Jadi menggantikan UKT-nya. Jadi kalau dia sudah membayar misalnya UKT-nya di UI, maka dengan demikian kita akan mengganti biaya UKT-nya itu. Tetapi yang digantikan itu maksimum hanya 2,4 juta. Jadi kalau misalnya SPP-nya atau UKT-nya di perguruan tinggi itu 5 juta, maka ya yang ditransfer tetap 2,4 kepada mahasiswa. Tapi kalau di perguruan tinggi itu UKT-nya misalnya di bawah 2,4, di bawah 2,4 juta, maka yang ditransfer adalah sesuai dengan UKT perguruan tinggi mahasiswa itu. Kalau misalnya cuma di mahasiswa asalnya itu 1,5, maka yang kita transfer adalah 1,5. Jadi itu yang dimaksud dengan UKT dan maksimum 2,4. Kemudian untuk link nanti kami bagi Pak di link diskusi ini. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan mata kuliah di PT asal 10 SKS yang dipilih secara daring oleh mahasiswa yang sedang berada di PT lain, berarti semester gasal 2001-2022 sudah secara luring. Iya, asumsi kita begitu Pak.
Pak, dari Unsrat asumsi kita sudah daring. Ya. Kemudian sebaiknya ada komponen biaya asuransi, ya nanti kita akan atur asuransinya. Pada semester lalu Permata Sakti tugas pengelola PT cukup berat. Bagaimana untuk pertukaran mahasiswa merdeka? Tetap berat Pak, ini dari WHO, tetap berat, malah tambah berat ini Pak. Nah, jadi saya kira PIC akan berat sekali, dan untuk itu kami memohon supaya manajemen pengelolaan di perguruan tinggi itu betul-betul bisa memanfaatkan biaya pengelolaan yang kami siapkan 10% dari nilai kontrak. Kemudian mohon di-share materinya ya, akan kita share. Kemudian deadline untuk daftar di PT dosen sangat mepet, hanya 28 April. Ya, jadi silakan daftar aja dulu Pak. Jadi yang penting dosennya mendaftar saja sampai tanggal 28. Nanti masalah sesudah mendaftar, dosen itu bisa mengutak-atik lagi modulnya, ya, dan tetap ada komunikasi dengan kita. Yang penting mendaftarkan dulu. Tapi jangan lupa bahwa mata kuliah itu harus ada di PDDT, dan nanti materinya disubmit masuk ke Spada Dikti. Nah, Spada Dikti saat ini adalah Spada Dikti yang baru, yang mempunyai kenyamanan sedikit ya dibandingkan dengan Spada yang dulu. Jadi mohon kiranya jangan takut untuk masuk di Spada, karena Spada yang hari ini yang dibangun oleh kementerian saat ini sangat ramah ya, dan sangat fleksibel dan fully teknologi untuk menjamin pelaksanaan perkuliahan secara daring. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian sudah selama 1 tahun ini sudah melaksanakan. Kalau sudah bisa melaksanakan perkuliahan secara Zoom, pasti juga bisa melakukan perkuliahan di Spada. Jadi itu intinya. Kemudian terkait alur dan timeline mungkin bisa diajukan bahwa sebelum KRS mulai semester gasal, approval dari PT penerima dilakukan sebelum mulai SKS. Betul Pak, jadi memang Mbak dari UGM ya. Jadi mata kuliah itu mahasiswa itu memang mendaftar melalui sistem, tetapi segala macam approval nanti adalah diunggah oleh perguruan tinggi. Jadi setelah mahasiswa melihat website MBKM dan melihat di situ terpapar banyak sekali mata kuliah dari berbagai macam perguruan tinggi, maka mahasiswa akan memilih seperti kalau dia memilih mata kuliah di perguruan tinggi asalnya. Lalu mata kuliah yang dipilih itu nanti akan dikonsultasikan dulu ke PT pengirim atau ke program studinya. Apabila mendapat approval, barulah mata kuliah itu di-assign masuk ke dalam sistem pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi tetap approval memang harus dari program studi. Kemudian Pak Agus dari Untirta mohon izin diperjelas mengenai pertukaran mahasiswa merdeka antar pulau. Iya Pak, antar pulau. Jadi mahasiswanya harus berlintas pulau gitu ya. Jadi ada 6 pulau tadi dijelaskan oleh Pak Kis. Pertama Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga adalah Kalimantan, yang keempat adalah Sulawesi, yang kelima adalah NTT, NTB, dan Bali kita gabung. Ya, NTT, NTB, dan Bali itu dianggap satu pulau. Dan yang ke-6 adalah Maluku, Maluku Utara, dan Papua juga kita gabung menjadi satu pulau. Karena memiliki karakteristik yang hampir sama. Itu untuk kepulauan. Kemudian UGM, Bu Puji, yang lolos di PT pengirim dan belum tentu diterima di PT penerima, masih ada waktu untuk mengganti mata kuliah lain di semester berjalan di PT pengirim. Ya, jadi memang setelah mendaftar nanti, mahasiswa itu belum serta-merta langsung diterima. Seperti yang kita tahu tadi ada seleksi. Ya, jadi kita akan seleksi dan saya kira akan kecil kemungkinan bisa melakukan penggantian mata kuliah karena memang sudah memasukkan paketnya 10 SKS itu. Tetapi nanti setelah dikirim ke PT penerima, maka karena di sana akan diikuti luring, secara luring, maka masih bisa terjadi negosiasi antara perguruan tinggi penerima dengan mahasiswa tentang maupun pengirim tentang mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi penerima. Berikut Pak Agus Safar. Nanti Pak Kes dengan Pak Muslim kalau ada saya terlewat Pak mohon di siap. Pak Agus Safar, kalau mengenai perkuliahan luring full 20 SKS sudah clear, bagaimana dengan yang 10 SKS luring dan 10 SKS PT asal atau mitra dimungkinkan jadwal yang bentrok? Oke. Dalam pendaftaran mata kuliah nanti Pak, pada saat dosen mendaftarkan mata kuliahnya, salah satu komponen yang didaftarkan adalah jadwal perkuliahan.
kali perkuliahan. Itu sudah ada jadwalnya, hari apa, jam berapa. Itu nanti sudah ada di dalam sistem, dan itu merupakan mandatory, harus diisi oleh dosen jadwalnya. Nah, jika nanti ada mata kuliah yang bertabrakan waktunya atau bersinggungan waktunya, jadi dua, bertabrakan atau bersinggungan, artinya setengah jam ada yang tabrakan, 1 jam ada yang bertabrakan, maka mahasiswa bertabrakan, mata kuliah yang bertabrakan itu kita kelompokkan menjadi satu kamar, ya, sehingga mahasiswa hanya mampu untuk memilih satu mata kuliah dalam kamar itu. Tidak mungkin mahasiswa akan memilih 2 mata kuliah dengan jadwal yang bentrok. Itu sistem akan mencegah. Dengan demikian, pada saat dia pilih mata kuliah yang bentrok, akan keluar, maaf, mata kuliah ini berbentrokan jadwalnya dengan mata kuliah yang Anda pilih sebelumnya. Jadi begitu bunyinya sistem. Dengan demikian, mahasiswa akan bisa search mata kuliah lain lagi di perguruan tinggi lain lagi yang tidak berbentrokan dengan jadwal itu. Itu untuk Pak Agus dari Untirta. Kemudian usul pendaftaran oleh mahasiswa perlu data lengkap. Ya Pak, ini data lengkap akan kita siapkan nanti dan menjadi bagian daripada penilaian program ini. Kemudian dari UNESA terkait dengan konversi nilai, apakah PDDikti memungkinkan agar nilai dari mata kuliah yang diambil di PT lain bisa masuk ke dalam transkrip mulai dari mata kuliah, PT tujuan, SKS, dan nilai akhir. Tentunya ini sebagai apresiasi kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam pertukaran mahasiswa merdeka, tidak hanya sekedar SKPI, karena SKS tersebut masuk di persyaratan minimal untuk lulus sebagai S1 144 SKS. Betul Pak, betul Mbak ya, Mbak Suroya dari UNESA. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan keluar keputusan Menteri tentang pengakuan kredit mahasiswa, kegiatan mahasiswa di kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi dengan demikian 20 SKS ini adalah mutlak wajib masuk di dalam di dalam transkrip nilai 144 SKS. Itu nanti akan kita lihat seperti apa permennya, nanti akan kita diskusikan lagi mengenai itu. Tapi ada usaha ya Pak Menteri untuk mengakomodir pertanyaan yang diajukan Mbak Suroya ini. Kemudian Ibu Ida Lela dari Unhas berkaitan dengan jadwal yang berbeda-beda, saya kira sudah tamat tadi, dan akhir perkuliahan juga berbeda, sehingga untuk mendapatkan nilai pun jadi masalah, karena universitas yang lebih awal nilainya tidak bisa ambil di universitas yang jauh ketikanya. Apakah memungkinkan di list dahulu kapan saja universitas akan mulai? Ya, intinya begitu ya Ibu Ida Lela, intinya begitu. Jadi di dalam daftar mata kuliah nanti itu akan ada semua listnya, siapa dosennya, jadwalnya tanggal berapa, berakhirnya tanggal berapa, semua ada di dalam sistem nanti. Kemudian Ibu Puji Astuti dari UGM, apakah ada aturan dari Kemendikbud untuk mata kuliah tertentu, berapa persen kapasitas tambahan yang diperbolehkan karena menyangkut kuota per kelas dan kelayakan per kelas untuk mengakomodir program ini, atau semua diserahkan oleh prodi kebijakannya? Baik Bu Puji, jadi seperti tahun lalu, setiap kelas kita hanya isi dengan 40. Yang untuk daring ini, setiap kelas hanya dipilih oleh 40 mahasiswa. Jadi kalau ada mata kuliah nanti akan dipilih oleh mahasiswa yang ke-41, maka di sistem akan keluar, maaf, mata kuliah ini sudah penuh. Ya, silakan mencari mata kuliah lainnya. Jadi seperti itu. Jadi berlomba-lombalah nanti mahasiswa akan mencari. Dengan demikian, maka akan dihindari adanya satu mata kuliah yang bertumpuk pesertanya, misalnya ribuan, dan ada mata kuliah yang kosong pesertanya. Nah, jadi dengan membatasi sampai 40 saja. Sedangkan untuk di luring, pada waktu mengikuti perkuliahan secara luring di perguruan tinggi penerima, mahasiswa itu hanya mengikuti saja kelas yang sudah ada di perguruan tinggi itu. Jadi tergantung kebijakan perguruan tinggi di sana. Kalau mau membuka kelas paralel silahkan, kalau mengikutkan saja di kelas yang ada itu juga boleh. Kemudian Ibu Nur Sahroni, jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus setelah evaluasi akhir, misalnya karena tingkat kehadiran kurang dan persyaratan nilai kurang, apa mahasiswa harus mengulang lagi? Ya, tidak bisa mengulang Bu. Jadi kalau tidak lulus ya tidak lulus gitu. Jadi mohon supaya mahasiswanya diberitahu bahwa akan mengikuti semua kegiatan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri untuk mengikuti ini.
Jadi tadi persyaratan hanya 1 kali mendapat kesempatan untuk mengikuti kuliah di program pertukaran ini. Kemudian Ibu Suroya lagi melanjutkan pertanyaan Pak Sahroni, apakah ada konsekuensi bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus? Itu tadi ya, sudah jawab. Kemudian Pak Armansa dari UBT, jika mengambil 10 di PT pengirim dan 10 di PT penerima, maka modul Nusantara 2 SKS diambil di PT mana? Ya diambil di PT penerima Pak, di mana mahasiswa itu berada. Jadi modul toleransi itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi di mana mahasiswa itu berada. Kemudian Pak Nur Sahroni dari ITS, perlu diperjelas juga ketentuan sanksi untuk mahasiswa yang lalai, abai, bahkan banyak bolosnya. Bagaimana? Itu wewenang dosen Pak. Jadi mohon dosennya sendiri, itu kami dari Pokja sama sekali tidak mencampuri urusan interaksi akademik antara mahasiswa dan dosen. Mohon bisa diinfokan masing-masing PTN kapan kalender akademik. Ya, saya kira nanti di sistem akan dengan sendirinya muncul Pak. Kemudian kami dari PIC agak kesulitan untuk melapor pelaporan keuangan. Mohon ada panduan khusus disertai contoh-contoh untuk pelaporan pertanggungjawab keuangan. Baik Pak. Jadi temuan BPK tahun lalu ada 2, ada 1 yang paling menonjol, yaitu BPK mempertanyakan output. Nah kalau output pembelajaran jelas Pak ada nilai. Dengan demikian clear. Tapi kegiatan tahun lalu itu yang asimilasi budaya ditanya outputnya apa. Dan di situ katanya di POB mengatakan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah sekarang apakah mahasiswa yang ikut Permata sudah meningkat wawasan kebangsaannya? Itu pertanyaan dari BPK. Nah makanya tadi di dalam PPT kami menyatakan ada output. Nah kegiatan modul Nusantara outputnya nanti 2 SKS. Dengan demikian pertanggungjawaban itu sudah jelas BPK bahwa ini outputnya dia lulus dengan 2 SKS. Kemudian biaya pengelolaan manajemen sebaiknya jumlah mahasiswa yang dikirim dan diterima. Terima kasih. Ya Pak, hanya 10% dari total anggaran. Berikut dari Undip. Oke, terima kasih. Berarti bantuan untuk pembayaran ke PT pengusul. Ya, betul Pak. Bantuan pembayaran disampaikan kepada PT. Untuk dosen-dosen, dosen pembimbing dan dosen mata kuliah maupun kegiatan modul Nusantara, biayanya nanti akan dikirimkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi dikelola langsung oleh perguruan tinggi. Sedangkan biaya yang merupakan biaya manfaat untuk mahasiswa akan ditransfer langsung melalui rekening mahasiswa oleh LPDP. Saya kira begitu yang masih ada nih yang tercatat nih. Usul saja Pak, biarkan PT menentukan jadwal kegiatan akademiknya untuk masing-masing mata kuliah yang akan ditawarkan di ITB. Sebagian besar dosen lebih senang untuk membuka mata kuliah pada saat libur panjang, kenaikan tingkat, dan kami sudah ada sistem akademik non-reguler. Ya ini complicated juga ya Pak. Jadi silakan Pak disesuaikan aja dengan POB gitu ya, karena masing-masing perguruan tinggi memang memiliki karakteristik yang berbeda. Bila ada mahasiswa yang gagal dalam program ini, apakah ada sanksinya? Ya sanksinya tidak lulus Pak, itu aja, tidak lulus. Ya selesai. Kemudian untuk modul Nusantara apa harus ditransfer SKS? Saya kira bisa juga dihargai sebagai SKEM atau kredit kegiatan mahasiswa, ini akan memudahkan. Baik Pak Adi Sucipto dari TS, untuk kegiatan modul toleransi kami sudah bagi Pak. Untuk kegiatan kebinekaan itu terdiri dari 14 kegiatan. Jadi 14 minggu dilaksanakan kegiatan kebinekaan. Kemudian untuk kegiatan inspirasi mengunjungi tokoh-tokoh di daerah itu 3 kali kegiatan, jadi 3 minggu. Kemudian untuk kegiatan refleksi itu dilaksanakan 7 kali per semester. Kemudian untuk kontribusi sosial 4 kali. Dengan demikian kegiatan kontribusi sosial ini adalah rata-rata dilaksanakan sebanyak 28 kali. Jadi dan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi 14 minggu hari Minggu dan 14 hari Sabtu. Dengan demikian hari Sabtu dan hari Minggu seluruh mahasiswa itu akan dilaksanakan melalui kegiatan modul Nusantara ini. Dengan bobot itu tadi
yang 28 kegiatan itu persis memang setara dengan 2 SKS. Jadi kira-kira begitu verifikasinya. Kemudian Unsika, Ibu Ine, terdapat persyaratan prodi PT di bawah Kemendikbud. Unsika berada di bawah Kemendikbud, namun di dalam Unsika terdapat Fakultas Agama Islam yang berada di bawah Kemenak. Apakah diperkenankan mahasiswa dan prodi yang berada di bawah Kemenak bisa mengikuti? Untuk Kemenak tidak bisa, Pak, Bu, ya. Yang kita layani adalah perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Tapi kalau mata kuliah yang dari Fakultas Untirta ini masalah agama, silakan saja. Kalau mahasiswa tertarik, why not? Dia bisa pilih begitu, ya. Tetapi untuk mahasiswa UGM tidak bisa. Mohon izin dari Unsika, mohon izin bertanya. Universitas Singapura Bangsa Karawang diketahui terdapat persyaratan prodi PT di sudah. Adakah batasan jumlah prodi dan mata kuliah untuk PT untuk dipertukarkan? Begitu juga jumlah mahasiswa per PT diterima pada satu prodi. Pak Anang dari Anandia, ini tidak tahu dari mana. Pak Anang, jadi tidak ada batasan, Pak. Silahkan mendaftar sebanyak-banyaknya. Tapi nanti yang diterima kan kita seleksi. Jadi mahasiswa sebanyak-banyaknya boleh mendaftar. Ini merdeka. Jadi mahasiswa boleh sebanyak-banyaknya, tetapi kalau saya mau memberikan bayangan berapa kira-kira nanti akan diterima oleh setiap perguruan tinggi, kalau sasaran kita tercapai, yaitu 20.000 mahasiswa yang melibatkan 200 perguruan tinggi, maka kira-kira satu perguruan tinggi kurang lebih akan mengelola 100 mahasiswa. 100 dikirim, 100 diterima. Itu hanya ramalan saja dari saya. Melihat kuota nasional 20.000 dan target 200 mahasiswa. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Tapi apakah ada kuota? Tidak ada kuota. Silakan prodi mendaftar, silakan mata kuliah mendaftar, silakan dosen mendaftar, silakan mahasiswa mendaftar. Demikian Pak Anang. Kemudian Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir. Oke, untuk penerima KIP kuliah, bagaimana proses pembayaran UKT? Untuk KIP kuliah tidak digantikan lagi UKT-nya, karena sudah mendapat UKT dari negara, seperti tadi di slide. Mohon izin, sekali lagi Pak, untuk modul Nusantara tidak harus dalam bentuk mata kuliah. Bukan bentuk mata kuliah Pak, tapi kegiatan. Ya, jadi kegiatan sebanyak 28 kegiatan, gitu ya. Kemudian jika mahasiswa sudah lulus, tiba-tiba mengundurkan diri, bagaimana Pak? Apakah bisa? Apakah diperkenankan mengundurkan diri jika sudah diterima? Maksudnya diterima di mana? Maksudnya lulus program ini. Ya, kalau mengundurkan diri ya mau diapa? Silakan. Tapi kita akan catat, ya. Kita akan catat. Jadi mohon Ibu merekrut mahasiswa yang memang semangatnya untuk melakukan pertukaran ini yang direkrut. Jangan yang setengah-setengah, gitu ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian pertanyaan yang di-chat. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Kes yang saya luput atau dari Pak Muslim, saya persilakan Pak. Silakan Pak Kes. Cukup clear? Ya. Pak Kes? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah sekarang sudah jam 11 ya, sudah 2 jam lebih. Saya membuka kalau ada pernyataan dari Pak Rektor atau Ketua LLDT atau ini kami untuk bisa dengarkan sebagai masukan dari kami persilakan. Baik Pak, dari Jambi Pak. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, tadi dari UTS sudah disampaikan, tapi intinya begini Pak. Dalam evaluasi implementasi MBKM tahun 2020, itu yang menjadi persoalan adalah tercapainya 20 SKS di luar prodi maupun di luar kampus. Jadi dengan adanya program ini Pak, kami sambut baik seperti yang Bali tadi, di Bali, kami sambut baik untuk mendapatkan 20 SKS tersebut. Dengan catatan mitra kita itu memang harus kurikulumnya fleksibel betul, Pak.
Nah, jadi pas diakui ketika kita mau pergi katakanlah antar pulau Jambi, Sumatera, kemudian Jember, itu Jawa Timur, Jawa. Itu artinya sudah lintas pulau dan ini harus ada kekompakan terhadap fleksibilitas kurikulum program studi yang dituju maupun yang lebih enak lagi kalau pihak program studi sana juga ke sini gitu. Dan itu pun tergantung di dalam pendaftaran nanti. Jadi intinya Pak, yang terpenting adalah adanya satu fleksibilitas kurikulum dalam skema yang full 20 SKS. Walaupun tadi ada disampaikan 3 skema begitu. Jadi intinya Pak, kami menyambut baik untuk program ini bagaimana kami dapat menyelenggarakan MBKM untuk yang 20 SKS. Ini yang terpenting. Jadi kemudian yang kedua, kami betul-betul akan siap untuk menerima maupun mengeluarkan mahasiswa kami dari Universitas Jambi ke universitas yang lain. Saya kira demikian Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rektor Jambi, Pak Sutrisno. Jadi benar Pak, jadi Pak Rektor, insya Allah nanti para perguruan tinggi akan automatically prodinya fleksibel. Karena nanti mahasiswa itu bebas, merdeka untuk memilih mata kuliah di perguruan tinggi lain untuk diikuti, tapi kebebasannya juga tidak bebas merdeka begitu, tetapi tetap harus mendapat approval dari perguruan tinggi asalnya. Artinya tetap dijaga, jangan sampai mahasiswa itu terlalu jauh mengambil mata kuliah yang tidak ada hubungannya dengan program studi asalnya. Tetapi kemudian setelah dia mendapatkan mata kuliah itu, maka kalau permenannya nanti keluar, apapun mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain itu adalah harus di-approve oleh perguruan tinggi penerima sebagai bagian dari persyaratan program sarjana S1 yaitu 144 SKS, tetapi maksimum yang dapat itu 20 SKS. Di slotnya dipersilakan oleh permen itu. Jadi kalau tadi nanti ada pertanyaan bagaimana kalau 24, ya silakan 24, tetapi kalau 24 itu mau diakui oleh semua perguruan tinggi penerima, ya monggo 24. Tapi kalau ternyata perguruan tinggi menerima bilang enggak, cuma 24 ini saya nggak akui, cuma 20 aja, 20. Tapi tidak boleh mengakui di bawah 20. Begitu kira-kira nanti keterangan daripada Kepmen yang segera akan dikeluarkan untuk mendukung seluruh, bukan cuma program pertukaran ini Pak. Permen itu nanti bukan untuk mendukung pertukaran mahasiswa saja, termasuk yang magang, termasuk mikrokredensial, termasuk kampus belajar. Semua kegiatan yang ada di bawah kampus Merdeka itu wajib mendapat pengakuan sebesar 20 SKS dari perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu Pak. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian nanti tidak akan melanggar lagi nomenklatur di perguruan tingginya karena ada permen yang memayunginya dari atas. Demikian Pak Rektor, semoga keterangan ini cukup mencerahkan dan kalau tidak ada lagi pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Ibu sekalian, kami dari Supokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu dan sangat berharap agar seluruh PTN, ya seluruh PTN, kalau PTS tidak mungkin seluruhnya karena 4.000, kami harapkan seluruh PTN aktif mengikuti kegiatan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini seperti yang dimanahkan oleh Mas Menteri pada peluncuran. Jadi segala kelemahan dan kekurangannya insya Allah tetap kita akan selalu berkonsultasi dengan pimpinan perguruan tinggi dan menyelesaikan permasalahan secara baik, ya. Jika terjadi hal-hal yang mungkin nanti harus melakukan konsultatif terutama di bidang pengesahan akademik para adik-adik mahasiswa. Yang penting Mas Menteri mengharapkan bahwa program ini benar-benar menjadi program yang dinikmati oleh mahasiswa dan tidak menjadi korban. Misalnya korban kehilangan waktu, kehilangan apa dan sebagainya, tapi dia mendapatkan manfaat dari pertukaran mahasiswa ini.
Dengan demikian juga semua outputnya jelas sehingga nanti Bapak Ibu semuanya akan aman di dalam pemeriksaan mengenai akuntabilitas program ini, semua output jelas dalam bentuk SKS. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Bu Ses dan Pak Direktur Belmawa, kami menyampaikan salam dari beliau. Tadi WA saya bahwa titip salam kepada seluruh Bapak Ibu Rektor dan Wakil Rektor dan peserta. Mohon maaf karena beliau sedang mengikuti luring lain dengan rapat yang sama pentingnya dengan kegiatan ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Kami ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa yang melaksanakan. Semoga puasa kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup sosialisasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Iwan. Bersama Ibu.